membuat komitmen, fakta integritas, kemudian pengawas proyek. Ini semacam suatu organisir korupsi yang dilakukan agar dapat terstruktur, sistematis dan masif. Seremonial yang kemudian diberikan dan diadakan agar kasus-kasus korupsi ini bisa dihilangkan dengan berbagai hampir merugikan negara sekitar 3 triliun, maka Ibunda Hoifah akan dipenjara tidak lebih dari 1 tahun. Hai korban ghosting, menjelang prosesi pernikahan, biasanya detik-detik akhirnya, hari-hari menjelang pernikahan, akan ada selalu berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul. Sehingga biasanya dalam adatnya ada semacam tradisi pingit gitu kan, agar kemudian tidak terjadi pertemuan, agar tidak terjadi komunikasi antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena menjelang hal ini ada berbagai macam godaan-godaan untuk kemudian terjadinya pembatalan pernikahan. Tapi dalam proses politik juga begitu. Semakin dekat prosesi pelantikan dan semakin belum jelas apa yang kemudian menjadi keputusan dari hasil kontestasi, ini terjadi berbagai macam persoalan-persoalan. Salah satunya adalah tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Timur. Karena sejauh ini masih ada berbagai macam gugatan-gugatan yang dilakukan oleh pasangan Risma dan Gushan terkait dengan kecurangan pemilu yang ada di Provinsi Jawa Timur. Karena Provinsi Jawa Timur secara berbagai macam hasil penghitungan suara yang ada itu menunjukkan bahwa pasangan Hovifah dan Emilah sebagai pemenang dari proses pilkada di Jawa Timur ini. Sehingga pasangan Risma dan Gushan mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi dan sekarang sedang berlanjut. Bahkan pasangan Risma dan Gushan ini meminta agar supaya Hovifah dan Emil didiskualifikasi dari proses pilkada di Provinsi Jawa Timur karena ada berbagai macam kecurangan-kecurangan yang terjadi dan dilakukan secara masif terkait dengan perubahan hasil rekapitulasi pemilu, hasil-hasil rekapitulasi pilkada-pilkada, suara-suara yang kemudian ada di daerah-daerah itu dirubah gitu hasilnya, sehingga kemudian perolehan suara baik itu kubu pasangan Risma dan Gushan serta Lulu dan Lukman itu tidak mendapatkan suara, tapi pasangan Hovifah dan Emil tetap mendapatkan suara yang paling banyak, signifikan suaranya gitu. Bahkan dalam formulir C itu ada yang sampai di tip X. Ini bukan tip X yang kemudian bisa konser atau menyanyi berbagai macam lagu-lagunya ya, bukan. Tapi tentang tip X yang kemudian digunakan untuk menghapus rekapitulasi hasil-hasil itu gitu, di tip X. Ini kan ingin melakukan berbagai macam kecurangan secara masif, tapi teknisnya bermasalah. Dihapusnya sudah benar, tapi menggunakan tip X-nya yang kemudian akhirnya terlalu ketara dan terlihat bahwa ada berbagai macam perubahan-perubahan yang ingin dilakukan terkait dengan suara-suara yang ada. Bahkan pasangan Risma dan Gushan itu mengklaim bahwa suaranya itu di atas 6 juta lebih, dan pasangan Hovifah Emil itu hanya sekedar 5 juta lebih, sisanya untuk Lukman dan Lulu. Sehingga ini ingin didiskualifikasi oleh pasangan Risma dan Gushan yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi pasangan Hovifah ini dan Emil menyatakan bahwa ya semuanya saya serahkan kepada tim hukum, sudah ada tim hukumnya dan saya fokus untuk bekerja. Ini ngapain? Kerja apa Hovifah ini? Belum jadi gubernur, belum dilantik, oh sudah kerja. Kerja apa? Itu yang kemudian akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Jadi memang tidak terlalu banyak bicara, irit bicara agar persoalannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu heboh. Jadi ya jawab normatif saja. Itu saya serahkan kepada tim hukum yang ada. Dan dari berbagai macam kejadian-kejadian sebelum penetapan dan sebelum pelantikan pasangan Hovifah dan Emil, kalau jadi ini ya, ada berbagai macam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan, baik itu dari Jaga Jatim dan IPAMA. Mereka menuntut berbagai macam hal, salah satunya adalah tentang dugaan korupsi dana hibah yang dilakukan selama pemerintahan Hovifah dan Emil. Kita gak mau nih punya gubernur mantan korupsi yang gak diperiksa karena hanya dekat dengan kekuasaan. Ini yang kemudian tidak diinginkan oleh orang-orang yang melakukan aksi demonstrasi.
Karena kalau dilihat dari berbagai macam rekam jejak korupsi-korupsi yang ada, ini nih bisa mencapai kerugian hingga 3 triliun lebih. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya seandainya Hovifah ini dipenjara karena dugaan korupsi dana hibah, penjaranya Hovifah itu tidak lebih dari setahun lah. Karena yang 300 triliun, hampir 300 triliun, itu kan hanya 6,5 bulan, 6 tahun, 5 bulan saja. Jadi kalau Hovifah ini hampir merugikan negara sekitar 3 triliun, maka Ibunda Hovifah akan dipenjara tidak lebih dari 1 tahun. Ini yang kemudian nanti akan terjadi gitu kan. Karena kerugian-kerugian ini dari berbagai macam korupsi dana hibah itu dirasakan. Dan itu berdampak pada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi selama ini dana hibah ini kan harusnya diberikan kepada masyarakat, tapi dikorupsi secara berjamaah. Jadi kalau hari ini di MK, di Mahkamah Konstitusi sedang membahas bagaimana kecurangan pemilu, pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematif dan masif di Jawa Timur, ini ada korupsi dana hibah yang kemudian terjadi secara terstruktur, sistematif, dan masif, bahkan terorganisir. Karena ada berbagai macam hal-hal yang dilakukan, misalnya seperti pejabat pembuat komitmen, misalnya PPK atau fakta integritas. Kemudian ada juga konsultan pengawas proyek yang kemudian dilakukan untuk memaksimalkan proyeksi dana hibah. Tapi ternyata dari itu semua tidak berjalan efektif dan selama ini terus terjadi berbagai macam kebocoran anggaran setiap tahunnya dari 2019 hingga 2024. Ini pertanyaannya, sekarang memang musim hujan, tapi yang bocor kenapa harus anggaran? Kan yang bocor biarlah genteng-genteng yang ada gitu kan, akibat tidak tersalurnya berbagai macam dana-dana yang di pemerintahan. Tapi ini bocornya adalah tentang bocor anggaran-anggaran yang kemudian dimiliki oleh Jawa Timur. Bahkan bisa mencapai kerugian yang berdampak kepada negara sekitar 3,1 triliun. 3 triliun lebih nih. Ini kalau beli bakso bisa sampai muak kita makanya. Sehingga dari kejadian-kejadian ini berbagai macam hal yang ada, baik itu pembuat komitmen, fakta integritas, kemudian pengawas proyek, ini semacam suatu organisir korupsi yang dilakukan agar dapat terstruktur, sistematif dan masif. Seremonial yang kemudian diberikan dan diadakan agar kasus-kasus korupsi ini bisa dihilangkan dengan berbagai macam struktur-struktur yang ada. Wah, kita sudah siapkan tuh berbagai macam antisipasi-antisipasinya, mulai dari komitmen, fakta integritas, pengawasan sudah dilakukan, tapi ternyata tetap ada kebocoran, ya kami nggak tahu. Misalnya begitu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa pada akhirnya Hovifah ini dan Emil tidak kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun pada akhirnya berbagai macam dana-dana ini akan keluar ketika gubernur memberikan surat pernyataan atau surat yang kemudian dikeluarkan sehingga dana hibah bisa dicairkan. Maka disitulah yang kemudian akhirnya menjadi permasalahan. Terjadi korupsi terkait dana hibah, tapi Hovifah dan Emil dapat keluar dengan apa? Fakta integritas, perjanjian komitmen, kemudian pengawasan-pengawasan yang sudah dikerahkan sebagai antisipasi. Perkara per tahunnya terus terjadi kerugian-kerugian, ya kita sudah usahakan, kita sudah upayakan. Ini yang kemudian bisa menjadi alibi agar keluar dari berbagai macam kasus-kasus dugaan korupsi itu. Dan hal ini yang kemudian akhirnya menjadi permasalahan, bahwa yang terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu bukan hanya tentang terstruktur, sistematis dan masif serta terorganisir, tapi dalam korupsi-korupsi khususnya di dana hibah itu juga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta terorganisir. Sehingga untuk kemudian mengumpulkan berbagai macam bukti-bukti yang berkaitan itu tidak bisa dilakukan, dan yang didapatkan dari berbagai macam tersangka-tersangka yang sudah ingin ditetapkan oleh KPK sebanyak 21 nama sampai sekarang belum juga diumumkan, tapi tidak ada nama Hovifah rasa-rasanya karena dia bisa lolos dengan alibi-alibi semacam tadi. Hal inilah yang kemudian akhirnya bermasalah ketika apa yang kemudian ditangkap bukan yang sebenarnya menjadi salah satu poin utama dari lingkungan itu, sehingga akhirnya lingkungan ini akan terus berulang dan berbagai macam kasus-kasus kebocoran anggaran juga akan terjadi.
Maka kapan kasus korupsi ini akan selesai? Tidak akan pernah selesai. Lebih-lebih lagi hari ini KPK serasa kehilangan taring dan tidak memiliki daya yang kemudian cukup menguat di kalangan masyarakat ataupun di kalangan pejabat-pejabat. Karena kalau dilihat dari berbagai macam track akhir-akhir ini terkait dengan penyelesaian dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia itu lebih didominasi oleh Jaksa Agung. KPK hanya menemukan ya yang 600 juta kan. Gak sampai 1 miliar. Gak level kayaknya gitu. Meskipun anggarannya untuk KPK sudah sangat besar. Tapi apapun itu kita selalu berharap agar kemudian bangsa ini tetap menjadi bangsa yang baik dan korupsi tetap menjadi hal yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Dan jangan wariskan bahwa siapapun yang kemudian menjadi pejabat bisa melakukan tindak pidana korupsi dan kita bisa melakukan korupsi dan itu keuntungannya lebih banyak daripada kerja-kerja biasa, hukumannya juga bisa ringan. Maka ketika akhirnya perspektif demikian, selesai sudah moral bangsa kita ini. Saya pikir itu cita-cita saya. Ini seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you,